Selamat malam kepada Bu Esa selaku dosen pengampu statistika dan probabilitas. Nama saya Rio Rizky Hardadi, ingin mempresentasikan tentang Smart LS dan analisa statistik dataset menggunakan SAS, di mana presentasi ini memenuhi em, ujian tengah semester mata kuliah statistika dan eh, probabilitas. Smart PLS dan analisa statistik dataset menggunakan SAS. Oke. Smart PLS sendiri adalah salah satu perangkat lunak yang digunakan analisis jalur atau path analisis dan pemodelan persamaan struktural atau Structural Equation Modeling atau SEM, singkat SEM, dalam penelitian. Output dari Smart PLS biasanya mencakup berbagai informasi yang dapat membantu peneliti dalam mengevaluasi model mereka. Lalu output Smart PLS dan cara membacanya. Yang pertama itu loadings. Loadings mengukur sejauh mana setiap variabel mempengaruhi variabel laten yang sesuai. Loadings yang tinggi menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel dan variabel laten. Interpretasi positif atau negatif dapat bergantung pada arah hubungan yang diharapkan. Yang kedua, composite reliability atau keandalan komposit, di mana yaitu menunjukkan sejauh mana variabel laten dapat diandalkan sebagai penyusunan yang baik dari yang terkait. Nilai yang tinggi menunjukkan keandalan yang baik. Yang ketiga, average variance extract atau disingkat AAV, menunjukkan jumlah variasi yang dijelaskan oleh konstruk terhadap variasi yang disebabkan oleh kesalahan ukuran. Nilai EFV yang tinggi menunjukkan bahwa variabel laten dengan baik merefleksikan variabilitas konstruk yang mereka ubah. Yang keempat, path koefisien atau koefisien jalur, yaitu menunjukkan kekuatan dan arah bangunan antara variabel laten dalam model. Koefisien jalur positif menunjukkan hubungan positif, sementara koefisien jalur negatif kan hubungan negatif. R square atau R pangkat 2 kan seberapa baik model menjelaskan variasi dari variabel laten endogen. Nilai R pangkat 2 yang tinggi menunjukkan model yang baik dalam menjelaskan variasi. Lalu ada predictive relevance atau relevansi prediktif, di mana menunjukkan kemampuan model meramalkan variabel endogen. Semakin tinggi nilai predictive relevance, semakin baik model dapat meramalkan variabel endogen. Lalu ada bootstrap results atau hasil bootstrap, yaitu analisis bootstrap dapat digunakan untuk mengukur ketidakpastian dan signifikansi statistik dari parameter model. Confidence interval dari koefisien jalur dapat membantu menentukan apakah efek tersebut signifikan atau tidak. Lalu ada cross-validate redundancy atau redundansi silang validate, yaitu menunjukkan tingkat redundansi dalam model setelah disesuaikan dengan overfitting yang lebih tinggi, bukan model yang lebih konsisten. Selain itu, Smart PLS biasanya menyediakan grafik jalur atau path diagram dan grafik lainnya untuk membantu visualisasi model. Penting untuk memeriksa setiap bagian dengan cermat, memastikan bahwa model SEM memenuhi asumsi dan memberikan hasil yang valid. Interpretasi untuk Smart PLS dapat bergantung pada pertanyaan penelitian dan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian Anda. Lalu dilanjutkan untuk pembahasan analisa statistik dataset. Yang pertama itu ada analisis statistik dataset TCGA mutation, di mana langkah-langkah analisa menggunakan SAS seperti berikut. Yang pertama, saya membuat folder baru di dalam SAS Studio dengan cara mengklik
pada files atau home, lalu klik new dan klik folder. Nanti akan terbuat folder baru di sana. Lalu saya lanjutkan dengan upload file yang akan dipakai, di mana saya sudah membuat folder Rio Rizky Hardadi, lalu saya klik em, tombol upload yang ada di sini, lalu nanti akan lanjut, pilih file dari komputer, saya memilih file TCGA, GBM, LGG Mutation All, lalu pilih di bagian task dan utilities bar chart untuk menampilkan hasil analisa. Saya memilih bar chart sebagai eh, pilihan untuk menampilkan hasil analisanya. Lalu lanjutkan dengan import data, di mana em, dalam menu server files dan folder di file tcg gbm lgg mutation all-nya, saya klik kanan, lalu view dan import data, dan nanti akan berpindah ke sisi sebelah kanan, di mana akan ada toolbar file import yang sudah diimport. Lalu klik change pada menu output data, klik change, lalu pilih library dan ubah nama dataset. Saya ubah nama dataset dari imporan data tadi dengan nama TCGA Mutation di library Word. Lalu saya menyimpan dataset sebagai dokumentasi data. Setelah saya mengatur dataset tadi, saya simpan sebagai dokumentasi data agar tidak hilang dan tidak ulang langkah sebelumnya. Lalu saya klik run dataset agar dataset bisa digunakan pada task and utilities. Lalu saya memilih dataset yang sudah dibuat, di mana itu TCGA mutation. Lalu saya memilih salah satu kategori yang ingin dipakai. Lalu saya memilih kategori analisa diagnosa utama berdasarkan gender, di mana dalam em, data work TCGA mutation itu dalam kategorinya di menu role itu bernama primary diagnosis atau diagnosa utama. Dan juga grup analysis by saya memilih dengan eh, kolom gender. Jadi nanti akan di analisa difilter sebagai eh, gender berdasarkan gender. Lalu ini berikut adalah hasil analisa statistik primary diagnosis berdasarkan gender male atau berdasarkan gender laki-laki, di mana hasilnya yaitu dengan frekuensi 0 sampai 200, di mana di situ dijelaskan untuk primary diagnosisnya astrositoma atau NOS berada di bawah 50, astrositoma anaplastik di bawah 100, lalu tertinggi pada glioblastoma berada di atas 200, lalu mixed glioblastoma di bawah 100, oligodendroglioma atau NOS di bawah 100, di atas 50, dan oligodendroglioma atau plastik di bawah 50 pada gender male. Lalu ini hasil analisis analisis statistik primary diagnosis berdasarkan gender female. Em, itu akan ada frekuensi 0 sampai 150 tertingginya, di mana dilihat bahwa ada astrositoma nos di bawah 50, astrositoma anaplastik di atas 50, di bawah 100, lalu global stoma di atas 100, di bawah 150, lalu mix giloma di atas 50, oligodendrogliomas di eh, 50, lalu oligodendroglioma anaplastik di bawah 50. Dilanjutkan untuk analisa statistik dataset tempat pariwisata berapa kota berdasarkan rating. Langkah-langkah analisa.
Yang pertama yaitu buat dataset yang akan dipakai. Seperti biasa, sebelum-sebelumnya caranya seperti di awal tadi, dan saya skip langsung ke buat dataset yang akan dipakai pada dokumentasi presentasi ini. Lalu analisa tempat kategori dan kota wisata berdasarkan rating, di mana rating 3,4 eh, di data tersebut ada Bahari, kategori Bahari pada kota Semarang, rating 3,8 ada Taman Hiburan di kota Bandung, rating 3,9 ada Cagar Alam dengan frekuensi 2 dan juga Taman Hiburan dengan frekuensi 1 di eh, Taman Hiburan Cagar Alam ada di kota Bandung dan Taman Hiburan ada di Semarang. Lalu ada rating 4 yaitu ada Bahari di kota Jakarta, Semarang, dan juga Yogyakarta di frekuensi 2. Lalu ada Budaya di kota Jakarta dan Yogyakarta di frekuensi 1. Lalu ada Cagar Alam di kota Bandung dengan frekuensi 4. Lalu ada pusat perbelanjaan dengan frekuensi 1 ada di Jakarta dan Yogyakarta. Lalu ada Taman Hiburan ada di Bandung dan juga ada di Jakarta dengan frekuensi 3 dan frekuensi 1. Lalu rating 4,1 ada Bahari di kota Semarang dan Yogyakarta dengan frekuensi 1 dan 3. Ada Budaya di kota Bandung dengan frekuensi 1. Ada Cagar Alam di Bandung dan di Semarang dengan frekuensi 2 dan 4. Lalu ada Taman Hiburan ada di Bandung, lalu Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta dengan frekuensi 3, 1, 2, dan 1. Lalu ada tempat ibadah di frekuensi 1 pada kota Semarang. Lalu ada rating 4,2 di mana ada Bahari di frekuensi 1 pada kota Jakarta dan Surabaya. Lalu ada Budaya di frekuensi 1 pada kota Semarang. Lalu ada Cagar Alam pada kota Bandung. Lalu Jakarta, Semarang, dan juga Yogyakarta dengan frekuensi 4, 1, eh, 1, 1, dan 1. Lalu ada Taman Hiburan dengan frekuensi 1, 1, 2, 3, 3 pada kota Bandung, Jakarta, Semarang, lalu Surabaya dan Yogyakarta. Lalu ada rating 4,3 di mana ada Bahari pada frekuensi 2,5 atau 3 pada kota Yogyakarta, terus lalu ada Budaya di kota Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Jakarta pada frekuensi 3, 1, 1, dan 2. Lalu ada Cagar Alam pada kota Bandung, Jakarta, lalu Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta pada frekuensi 6, 1, 8, 3, dan 2. Lalu ada pusat perbelanjaan dengan frekuensi 1 dan 1 pada kota Bandung dan Jakarta. Lalu ada taman hiburan pada kota Bandung, lalu Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta dengan frekuensi 4, 3, 2, 2, dan 4. Lalu ada rating 4,4 pada ada Bahari dengan frekuensi 2 dan juga 6 di kota Jakarta dan Yogyakarta. Lalu ada Budaya di frekuensi eh, 4, 5, 3, 4, dan 7 di kota Bandung, Jakarta, Semarang,
Surabaya, dan Yogyakarta. Lalu ada Cagar Alam dengan frekuensi 13, lalu 4, 3, dan 5 pada kota Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Lalu ada pusat perbelanjaan di dengan frekuensi 4 dan 2 di kota Jakarta dan juga Yogyakarta. Lalu ada taman hiburan dengan frekuensi 15, lalu 4, 4, 5, terus 7, dan juga 9 atau 8 pada kota Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, lalu Surabaya dan Jakarta. Lalu ada rating 4,5, ada Bahari dengan frekuensi 2 dan juga 11 atau 15 atau 14 pada kota Jakarta dan Yogyakarta. Lalu ada budaya pada kota Bandung, Jakarta, lalu Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta dengan masing-masing frekuensi 5, em, lalu 7, 5, 5, dan 6. Lalu ada cagar alam pada kota Bandung, Jakarta, lalu Semarang, dan juga Yogyakarta. Ada pusat perbelanjaan pada kota Surabaya dan juga Yogyakarta. Lalu ada taman hiburan pada kota Bandung, Jakarta, lalu Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Dan ada tempat ibadah pada kota Jakarta. Ada rating 4,6, pada ada bahari, ada budaya, ada cagar alam, ada pusat perbelanjaan, ada taman hiburan, ada tempat ibadah. Lalu ada rating 4,7, ada bahari, ada budaya, ada cagar alam, ada pusat perbelanjaan, ada taman hiburan, ada tempat ibadah. Lalu ada bahari, ada budaya, ada cagar alam, taman hiburan, tempat ibadah pada rating 4,8 dan daripada rating 4,7. Lalu ini ada rating 4,9, ada cagar alam dan tempat ibadah. Lalu pada rating 5 ada budaya, ada pusat perbelanjaan dan juga taman hiburan. Terima kasih. Lalu akan saya lanjutkan untuk hasil analisa statistik pada peternakan. Untuk sebentar. Saya lanjutkan untuk analisa statistik dataset gas tahun 2002 pada desa atau kelurahan di Gresik. Em, untuk analisanya sendiri, yaitu langkah-langkah analisanya, saya membuat dataset dengan cara mengimport data seperti tadi, lalu buat datasetnya ke dalam library mode. Lalu ini hasil analisa ayam petelur beberapa desa di Gresik. Em, saya menggunakan kategori ayam ras petelur, lalu em, menganalisanya menggunakan grup atau berdasarkan grup desa atau kelurahan. Yang pertama hasilnya dari Belang desa atau kelurahan Belang Kulon di Gresik dengan jumlah 22 ayam ras petelur. Lalu ada Bulurejo dengan jumlah 10 ayam ras petelur. Lalu desa kelurahan eh, Karang Kidul, Karangan Kidul, yaitu dengan jumlah 10 ras ayam petelur, 10 ayam ras petelur. Lalu ada desa Kedung Sekar dengan jumlah 10 ayam ras petelur. Lalu desa atau kelurahan Gebang dengan jumlah 10,6 ayam ras petelur. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil analisa dan juga penjelasan tentang Smart PLS. Terima kasih untuk em, kesempatan dan juga waktu yang diberikan.
Selamat malam, terima kasih.